Channel. Broadcasting Service. Kasus Murbei Wajo 2022. Saksi salah program, penyedia jadi tersangka. 1 Februari 2026. Penetapan Kurnia sebagai tersangka dalam kasus pengadaan bibit murbei tahun anggaran 2022 di Kabupaten Wajo terus menuai sorotan tajam. Kuasa hukum menilai penanganan perkara ini syarat kejanggalan, mulai dari salah memahami peran penyedia, penggunaan saksi yang tidak relevan, hingga pencampur adukan berbagai paket kegiatan dalam satu konstruksi perkara. Ketua Tim Hukum Kurnia, Farid Mama SHMH, menegaskan bahwa kliennya dituduhkan sebagai pihak yang membentuk kelompok tani dan lahan penerima bibit murbei. Tuduhan tersebut dinilai keliru dan tidak berdasar hukum. Dalam pengadaan melalui e-katalog, penyedia tidak punya kewenangan membentuk kelompok tani. Kurnia hanya penyedia bibit. Yang menentukan penerima dan kelompok tani adalah pemerintah melalui PPK, tegas Farid. Ia menjelaskan tugas kliennya sebatas menyiapkan dan mengantarkan bibit sesuai pesanan dalam kontrak, serta menyerahkan barang yang dibuktikan dengan berita acara serah terima. Saksi dinilai salah sasaran. Farid mengungkapkan penyidik kejaksaan justru menjadikan kelompok tani Macahaya, Mabelo, Kaninawa, Malebi, dan Sipurio sebagai saksi dalam perkara ini. Padahal kelompok-kelompok tani tersebut tidak pernah menerima bibit murbei yang dikerjakan oleh Kurnia. Kelompok tani itu penerima bantuan hibah program sejuta pohon, bukan pengadaan bibit murbei milik klien kami. Tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan pekerjaan Kurnia, ujarnya. Menurut Farid, bibit murbei yang dikerjakan kliennya jumlahnya 500.000 bibit, dengan penerima yang jelas tercantum dalam kontrak. Sementara program hibah sejuta pohon dikerjakan oleh penyedia lain. Ini konyol, klien kami tidak mengerjakan proyek hibah sejuta pohon, tidak menerima anggarannya, tapi justru dijadikan tersangka karena saksi yang dipakai berasal dari program tersebut, tegas Farid. Program besar, anggaran terfragmentasi. Berdasarkan penelusuran jurnal 8.com, program persuteraan alam Kabupaten Wajo tahun anggaran 2022 memiliki total anggaran sekitar 5,14 miliar rupiah yang tersebar dalam sejumlah paket pengadaan. Seluruh paket tersebut saling berkaitan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang sama oleh satu satuan kerja. Namun, anggaran tersebut terfragmentasi ke dalam paket-paket kecil dan menengah, sebagian besar dengan nilai mendekati 200 juta rupiah, ambang batas maksimal penggunaan metode pengadaan langsung atau PL. Adapun rincian paket pengadaan tersebut antara lain, pengadaan bibit murbei RUP nomor 36954231, 1.265 juta rupiah atau e-purchasing, penyedia CV Arkan milik Kurnia RUP nomor 37177, 254 115 juta rupiah, infrastruktur penunjang persuteraan, sumur pompa dan perpipaan 450 juta rupiah atau tender, gerbang dan paving block 200 juta rupiah atau PL. Mesin dan peralatan utama 1.764 juta rupiah atau tender penyedia 7NH, mesin penunjang 200 juta rupiah atau PL, peralatan ATBM 200 juta rupiah atau PL, seri Frama 150 juta rupiah atau PL, pembangunan rumah ulat 4 lokasi Wajo Riaja 200 juta rupiah, Pakana 200 juta rupiah, Pasaka dan Watang Rumpia 200 juta rupiah, Tosora jadi simpul sentral penelusuran menunjukkan UPT persutraan Tosora menjadi simpul sentral dari keseluruhan program. Infrastruktur, taman, mesin hingga peralatan persutraan seluruhnya bermuara di lokasi yang sama. Jika diakumulasikan, nilai belanja yang terkonsentrasi di Tosora mencapai miliaran rupiah hanya dalam 1 tahun anggaran, memunculkan pertanyaan tentang perencanaan, pola pengadaan, dan pengawasan program. Kuasa hukum Farid menilai penyidik telah mencampur adukan berbagai paket kegiatan, penyedia, dan program berbeda ke dalam satu perkara pidana yang diarahkan kepada kliennya. Objeknya berbeda, penyedianya berbeda, sumber anggarannya berbeda, tapi klien kami yang dimintai pertanggungjawaban. Ini salah konstruksi dan tidak adil, ujarnya. Pihaknya memastikan akan menguji seluruh dakwaan dan alat bukti di persidangan. Kami yakin, jika perkara ini dibuka secara objektif, berdasarkan kontrak, berita acara, dan aturan pengadaan, klien kami tidak melakukan tindak pidana, pungkas Farid. Redaksi Jurnal 8 melaporkan.